taufik dari Allah. Apa itu taufik? Taufik itu apa? Taufik hidayah. Taufik itu bukan hidayah. Hidayah itu dikasih hidayah, baru dikasih taufik. Hidayah itu petunjuk. Taufik itu setelah diberi petunjuk, diberi kemauan, dan diberi kesempatan. Bertemunya antara hidayah, lalu kemauan dan kesempatan, itu yang disebut dengan taufik. Itu yang disebut dengan apa? Taufik. Makanya kita minta taufik wal hidayah. Beri aku ilmu, lalu tumbuhkan semangatku untuk apa? Belajar. Mengamalkannya, lalu berikan kesempatan untuk mengamalkannya. Banyak orang, mohon maaf, bukan manusia itu ada level. Nggak tahu, mau beramal. Kalau nggak tahu, itu nggak dapat hidayah namanya. Lalu dikasih hidayah, dikasih apa? Tahu. Setelah dikasih tahu, dikasih mau. Mau itu hidayah, petunjuk dari Allah. Banyak orang nggak mau, walaupun sudah tahu. Dan tapi kalau sudah mau, ada orang yang mau, nggak dikasih kesempatan oleh Allah. Kesempatan itu sehat, kesempatan itu umur, kesempatan itu rezeki, ya. Nah, setelah kumpul semuanya, jadilah satu amal. Dan itulah makanya kalau kita bisa beramal, artinya sekian rezeki sudah kita dapatkan. Dan pagi ini mestinya kita bersyukur banyak, karena kita telah banyak mengisi waktu kita. Mudah-mudahan kesempatan ini menjadi kesempatan yang bisa kita lanjutkan terus, insya Allah. Terima kasih Pak Kasmen. Masya Allah Pak Kasmen dengan setia menyampaikan tentang Kampung Maghfirah ini. Jadi Kampung Maghfirah ini idenya Pak, idenya dari sumur Zam-Zamnya Siti Hajar. Karena ya Maghfirah ini kan dimulai dari Maghfirah travel haji dan umrah yang telah dimulai dari tahun 2001. Jadi haji dan umrah travel itu sebagai travel sudah dimulai dari tahun 2001. Tapi saya membimbing jemaah itu dari semenjak saya mahasiswa tahun 90. Ya, saya sudah keliling-keliling ke jemaah. Siapa yang mau dengerin cerita saya tentang Madinah, gitu. Nah, jemaah-jemaah itu kumpul, lalu saya cerita, gitu Pak. Tahun 90 sampai 94 itu gitu. Nah, siapa yang mau dengerin cerita saya tentang Mekah? Saya jadi keliling itu ke rumah-rumah jemaah haji reguler. Nah, 94 selesai, 96, 9 sampai 97 nggak bisa haji karena kuliahnya di Pakistan. Baru 97 bisa haji lagi. Tahun 98 saya pulang, mulai lagi membimbing jemaah. Tahun 2000 berangkat, 2001 bikin travel namanya Maghfirah. Niatnya cuma ingin bimbing tok, bukan bisnis. Oleh sebab itu travelnya tanpa apa-apa, tanpa PT, tanpa yayasan. Nah, jadi rombongan jemaah, yuk kita berangkat pakai travel A, travel B. Karena nggak niat bisnis. Tahu-tahu 2004 ada jemaah bilang ke saya, Ustaz, kenapa jemaahnya sudah cukup banyak, 60, 70 gitu ya. Ini travel kok namanya ada, tapi PT-nya nggak ada. Saya bilang kita nggak punya duit, urusin apa? Ini tenang Ustaz, pulang ini kita urus. Ternyata
saudaranya Topik Emas dapat lagi izin tanpa diri. Itulah sebabnya sampai sekarang saya bilang ke manajemen, travel ini travel hadiah dari Allah. Makanya sebagian hasilnya harus apa? Nah, itulah kita niatkan Bapak Ibu dari hasil-hasil kita kumpulkan di dari 2014 sebenarnya 2013 saya sedang untuk cari tanah untuk membangun pesantren. Sudah 3 tanah kita beli dan ini tanah ketiga. Tanah ketiga dan alhamdulillah bisa kita bangun langsung. Dibeli Juli 2016. Berapa bulan apa? Juli. Mulai pesantren belajar bukan mulai membangun. Mulai belajar September 2016. Bulan berapa? Juli, Agustus, yaitu tanggal 23 September. 22 September saya pulang haji, 23 September saya ke sini, mahasiswa baru datang. Di sini baru ada buku-buku bambu dan Bapak Ibu buat bambu. Jadi kita bangun bambu itu cuma berapa? 2 bulan sampai 3 bulan langsung belajar. Mahasiswa pertamanya 65 orang. Alhamdulillah. Jadi idenya kita ingin mempunyai sumur Zam-Zam yang bisa mengalir seperti air itu, di antaranya ilmu. Ilmu itu bisa seperti sekarang Bapak Ibu kita belajar di sini, habis ini Bapak Ibu pulang nih. Mudah-mudahan disampaikan kepada yang lain-lain yang belum tahu, disampaikan sehingga ilmunya apa? Mengalir. Dikasih tahu terus begitu. Itulah idenya. Makanya di sini tempat pengkaderan guru. Terima kasih kepada orang tua asuh yang telah menyalurkan zakatnya ke kampung Maghfirah. Ya, kita baru saja mewisuda sebulan yang lalu saya katakan 114 mahasiswa. Semua full lewat beasiswa dan semuanya terserap untuk apa? Guru-guru di Milbos, ya. Jadi Bapak Ibu salah satu yang juga bagus kalau Bapak Ibu salurkan zakatnya ke kita. Uniknya, ini uniknya, Lembaga Las Maghfirah menyalurkan zakat 100%, tidak dipotong untuk amil. Jadi kalau Bapak zakat 1 juta, berapa disalurkan? 1 juta. Jadi pegawai Las sama sekali tidak saya gaji dari uang zakat, uang sedekah. Saya bilang kalian bikin acara, bikin kegiatan yang bisa menggaji diri kalian. Jangan sampai kita hidup dari apa? Zakat. Itu uniknya. Jadi sedekah, wakaf, apapun, semua yang kita dapatkan dari itu 100% kita salurkan. Jadi operasional gaji, bayar kantor, semuanya itu kemarin ada pengawas lihat ini luar biasa di lembaga zakat yang tidak hidup dengan apa? Zakat. Saya bilang karena kita berharap bukan saja sekedar penyalur, tetapi ikut mendapat pahala zakat dan wakafnya. Jadi zakat Bapak dan Ibu kalau kita tidak kita gunakan untuk membangun, karena zakat yang kemarin masih ingat langsung ke 8 orang bukan ke fasilitas. Jadi kita gunakan untuk membiayai sekolahnya mahasiswa, ya, untuk makan mereka, untuk beli pakaian, untuk apa? Beli buku. Kalau kelas bangunan semua kita tidak pakai uang zakat, itu pakai uang sedekah dan uang apa? Wakaf, ya, begitu. Itu mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita menjadikan kampung Maghfirah ini doakan umurnya bisa panjang seperti lebih panjang dari Al-Azhar.
Al-Azhar Mesir. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu hari ini dari kemarin sebenarnya barusan tadi semalam tadi pagi sore barusan salaman dengan saya sekitar 10 orang dari Mesir. Uniknya Bapak dan Ibu, mereka itu 80% dokter. Ada dokter spesialis jantung, dokter spesialis anak, ada dokter macam-macam, dokter semua. Tapi tahu nggak mereka datang ke sini apa ya? Ngajarin cara memahami Al-Quran dengan pendekatan saya. Jadi anak-anak kita di Mirbo sekarang belajar itu Bapak Ibu mulai dari kelas 8 sudah diajar oleh mereka. Jadi mereka 10 langsung masuk ke kelas-kelas. Anak kelas 8, kelas 9 karena yang sudah bisa apa? Berbahasa Arab, ngajarin Al-Quran bagaimana memahaminya dengan 3. Ini menarik pemahamannya. Ini juga yang akan kita lakukan di sini. Al-Quran itu setiap membaca kita harus temukan 3 hal. Nanti kita praktekkan yang surat Bayyinah ini. Yang pertama, apa yang kita pahami? Yang pertama apa? Apa yang kita pahami? Jadi misalnya Alhamdulillah, apa yang kita pahami? Segala puji itu cuma milik Allah. Ya, misalnya begitu. Yang kedua, apa wasiat Allah dari ayat itu? Apa pesan Allah dari ayat itu? Apa perintah Allah dari ayat itu? Apa larangan Allah dari ayat itu? Alhamdulillah misalnya, apa pesannya? Pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah, jangan kufur kepada Allah, dan seterusnya. Yang ketiga ini penting. Apa? Al-Quran itu adalah kitab cinta Allah kepada kita. Karena cintanya Allah kepada kita, maka Allah turunkan apa? Al-Quran. Maka dalam setiap ayat harus kita temukan apa cintanya Allah kepada kita dalam ayat ini. Kebayang Bapak dan Ibu? Kalau setiap ayat kita baca dengan 3 pendekatan ini, apa yang kita pahami? Terus apa? Apa yang diwasiatkan oleh Allah dan apa cinta Allah? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa cinta Allah kepada kita? Nikmat Allah begitu banyak diberikan kepada kita. Maka segala pujian keberhasilan yang kita capai itu adalah pemberian dari Allah dan itu adalah cintanya Allah kepada kita. Ini pendekatan memahami Al-Quran yang sangat bagus. Jadi kalau baca Quran, baca ayatnya, lalu baca terjemahnya, lalu temukan 3 hal ini. Yang pertama apa Bu? Pak? Apa yang kita pahami dari ayat itu? Apa makna yang kita pahami? Yang kedua, apa wasiat Allah? Isi wasiat itu bisa perintah, bisa larangan, bisa anjuran, bisa peringatan dan seterusnya. Dan yang ketiga, ya, temukan cinta Allah dalam ayat itu untuk kita. Karena Al-Quran itu surat cinta. Al-Quran itu surat cinta. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan kita surat apa? Al-Bayyinah, dan kita akan memperkuat pemahaman di bagian ayat yang terakhir, Bapak dan Ibu. Ya, karena ayat yang terakhir ini kata kuncinya di tema kita adalah apa? Nih, Sarul Bariyah dan Khairul Bariyah. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita akan membahas ayat yang terakhir ini, ya, dan ayat setelahnya, ya. Ayat ini, ayat 8, ya. Di surat Bayyinah ini, Bapak dan Ibu, sebenarnya ada 3 tema penting. Ya. Tema yang pertama
tentang bagaimana urgensi daripada Rasulullah SAW sebagai bayyinah, sebagai sumber pembuktian kebenaran, alat ukur standar mengukur benar dan tidak benarnya. Karena Rasulullah membawa wahyu, suhuf. Ya. Tema yang kedua adalah tentang ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Bahwa ibadah itu harus apa? Kepada Allah dan totalitas ikhlasnya. Tema ketiga adalah Allah menjelaskan siapa makhluk yang terbaik dan makhluk yang terburuk. Terbaik karena hasilnya memang sangat baik. Terburuk karena memang hasilnya sangat buruk. Terburuk hasilnya apa? Naru Jahannam. Jahannam itu Bapak dan Ibu nama neraka. Kenapa disebut dengan Jahannam? Karena saking jauh dalamnya. Dalam. Dan tahu nggak Bapak dan Ibu, perjalanan dari ujung ke dalam itu 7 tahun perjalanan belum sampai. Ya. Dan mengukur dalam itu dengan waktu yang dan kecepatan dia turun. Kalau 7 tahun perjalanan belum sampai, ya, berapa kedalaman daripada apa? Neraka itu. Ulaika syarrul bariyah. Jadi sekali lagi kami sampaikan kesimpulan kemarin, sehebat apapun kehidupan kita di dunia ini, dalam tanda petik, dipuji, disanjung, dikasih jempol oleh Allah karena keberhasilan dunia kita, tapi kalau endingnya apa? Neraka, maka dia adalah seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk makhluk. Ya. Sebaliknya Bapak dan Ibu, nanti kita akan bahas. Sebaliknya, kalaupun mohon maaf ada orang yang kita anggap kere, nggak punya apa-apa, rumah yang gubuk, tetapi kalau apa balasannya ini, ya, balasannya apa? Surga, ya. Itu adalah siapa? Orang yang terbaik. Ini ada cerita Raja Harun al-Rasyid. Siapa? Harun al-Rasyid. Suatu ketika Harun al-Rasyid berjalan, terus dia melihat seorang tinggal cuma di pinggir kuburan. Ya. Di pinggir kuburan, dia tinggal di situ, zikir, sholat, ya. Lalu orang itu tanya kepada pengawalnya, siapa itu? Orang gila, sudah tidak mikirin apa-apa. Dia pergi, orang itu. Pas pulang dari tujuannya, balik lagi, lewat lagi jauh. Di tempat itu, tahu-tahu orang itu Pak manggil Harun al-Rasyid, ya, manggilnya gini, hai Raja Harun, hai Raja Harun, dipanggil begitu. Lalu Harun al-Rasyid berhenti, lalu dia nanti ngomong begini Pak, mata takdir, kapan kamu bisa otakmu dipakai? Raja dia lalu
karena kemarin pas pergi teman-temannya bilang apa? Itu orang apa? Orang gila, maka Harun nggak langsung marah. Wah, ini namanya orang apa? Orang gila. Tapi Harun lalu ngomong begini, mana akil? Siapa yang berakal? Mulai ini orang gila. Siapa, kata Harun? Siapa yang berakal? Kata Harun, apa kata orang gila itu? Apakah engkau berakal? Apakah engkau berakal? Engkau sedang membangun dan memberiakan, mau menghiasi sesuatu yang akan kau tinggalkan. Rumahmu, istanamu, bahkan kekuasaanmu engkau tinggalkan. Sementara yang akan kau datangi kau lupakan. Dia tunjukin apa? Kuburan. Amal anak. Sementara aku bangun kuburanku, ku tinggalkan dunia. Siapa yang berakal, wahai Harun? Katanya benar. Karena otakmu bagus, kamu boleh minta sesuatu kepada aku. Lalu kata orang gila itu, saya minta 3 hal. Yang pertama, aku minta perpanjang umur. Perpanjang umur. Kata Harun, bukan kemampuanku. Yang kedua, tolong aku, jaga aku kalau malaikat mau datang. Yang ketiga, selamatkan aku dari neraka. Kalau begitu kamu bukan raja, kamu hamba. Kata orang gila itu. Kata, lagi kan kata tadi. Jadi kadang-kadang kita itu asik dengan proses, lupa dengan apa yang sedang kita cari. Makanya Allah selalu mengingatkan, proses itu harus sesuatu yang menuju kepada apa yang kita cari. Jangan yang dicari lain, prosesnya lain. Yang dicari surga, yang diproses neraka. Makanya ini dia surat ini menyebutkan kita, ya, kalau endingnya adalah neraka, maka kita semua proses yang kita lakukan itu adalah proses yang terburuk. Tapi semua yang kita lakukan menuju ke surga, walaupun prosesnya mungkin dalam tanda petik, ya, dilihat orang sebagai kebodohan. Ya, orang sebagai apa? Kebodohan. Ya kan, mohon maaf Pak, sebagian orang nganggap bapak-bapak ini, mohon maaf, nggak ada kerjaan. Gampang tuh apa? Kampung Mafiro, jauh-jauh apa? Datang lalu di sini tidur di apa? Nggak ada kerjaan, ngapain sih gitu? Yang ditanya tempat tidurnya di mana? Ya, maka banyak orang di sini nggak mau kesini gara-gara apa? Tidurnya di apa? Makanya itu berebut tidur di mohon maaf kepada kita Allah. Rasulullah itu ngerti banget. Hidup ini cuma untuk bangun surga. Ya. Hidup ini untuk bangun surga. Ya. Maka
Saya anjurkan kalau ada kesempatan ikutin Husnul Khotimah, ya, supaya kita tambah fokus banget. Ini bangun surga. Bapak dan Ibu, kira-kira kalau lagi bangun surga dengan lagi bangun neraka, kira-kira aja ya. Kira-kira kalau lagi bangun surga dengan bangun neraka, mana yang lebih nikmat? Kira-kira aja nih, ya. Lagi bangun surga nyangkul, ya. Lagi bangun akhirat ngitung duit, mana yang nikmat? Semua yang tujuannya endingnya baik, kalau diketahui itu pasti nikmat betapapun susahnya. Sebaliknya dikasih hotel, setelah itu mau dimasukkan atau dipanggil, misalnya ini KPK manggil sebelum dipanggil ditidurin dulu dia hotel. Betapapun nikmatnya endingnya. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, mari kita lihat ulaika hum khairul bariyah. Apa yang didapatkan oleh khairul bariyah ini dia. Dapatnya apa Pak? Jazaohum, balasan mereka inda rabbihim. Nah, perhatikan Pak, di sisi Tuhannya. Balasannya di mana? Di sisi Allah. Perhatikan, kenapa saya ingin katakan perhatikan? Kalau sudah di sisi Tuhannya itu beda dengan di sisi makhluk. Karena standar Allah dengan standar kita beda. Rumah kita dengan rumah yang dibuat oleh Allah beda. Makanan kita dengan makanan yang dibuat oleh Allah beda. Makanya disebutkan dulu, bukan yang didapatkan, tapi di mana. Rumah sama-sama rumah. Di Bukit Duri, rumah saya dengan di Pondok Indah ya beda ya. Baru kebakaran Pak kemarin. Dengar beritanya, rumah pemulung dekat dari rumah saya. 4 orang meninggal. Pemulung. Jadi ibunya pergi, bapaknya pergi apa? Mulung, anaknya 4 tinggal di rumah kecil-kecil. Kebakaran, nggak ada yang bisa nyelamatin, meninggal. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kita mau dikasih sesuatu oleh Allah, posisinya di sisi Allah. Maka jangan bayangkan apa yang ada pada kita. Jannah yaitu surga. Surga apa? Ada. Surga ada. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Itu yang pertama. Dapat apa Pak? Surga. Dapat yang kedua apa? Radhiyallahu anhu. Nih, apa ini apa? Dapat apa tuh Pak? Apa itu dapat itu? Ibu, Bapak, tahu nggak ridho itu seperti apa? Seperti Bapak memiliki anak yang paling disayang. Misalnya punya anak berapa? 14. Misalnya punya anak 10. Lalu di antara 10 itu ada yang paling disayang. Itulah kira-kira pemahaman itu. Apa yang terjadi dengan anak yang paling disayang itu? Apa yang terjadi? Apa? Itu yang dimaksud dengan ridho. Maka kalau Allah sudah ridho Bapak dan Ibu, bukan kepuasan kita lagi standarnya. Kecil kalau kepuasan kita. Kepuasannya apa? Kepuasan Allah memberikan kepada kita. Makanya kita jadi wadu'an. Maka kita akan menjadi, karena Allah sangat ridho kepada kita, kita pun bukan
pakai pun itu sekali. Jadi surga itu berlipat. Surga yang paling rendah ya, itu beberapa kali lipat dari dunia. Jadi kalau misalnya ada raja terkaya dari dunia, lalu Allah kasih kepada kita itu beberapa kali lipat. Itu yang rendah. Lebih tinggi lagi adalah yaitu semua apa yang kita inginkan, yang pernah kita inginkan, diberi oleh Allah. Jadi misalnya ibu-ibu pengen apa ya, pengen punya kekayaan seperti Sultan Bolkiah, itu dikali 5 atau dikali 10 dikasih ke kita. Level kedua. Level kedua ini masih bisa dikalkulasi oleh otak, karena apa yang dipikirkan. Level ketiga, apa lagi? Level ketiga yang dihayalkan. Misal, siapa yang pengen tinggal di planet Mars, berhayal tinggal di bulan atau dimanapun, itu kan apa? Hayalan, karena otak kita nggak mampu mikirin, cuma berhayal. Itu diberikan. Yang keempat apa? Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah terhayalkan. Lalu Allah kasih tahu, aku punya ini loh, mau nggak? Aku punya ini loh, mau nggak? Jadi kita baru tahunya setelah apa? Makanya puasnya di level 1 aja udah sangat puas ya. Apalagi makanya waradu'an, kita akan ridho, sangat-sangat ridho. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, senilai nggak yang kita miliki ini? Senilai nggak? Senilai nggak? Kita senilai. Tapi Allah kasihkan itu kepada kita asal dengan dua syarat itu tadi. Aman wa amilus sholihat. Aman wa amilus sholihat. Dzalika liman khasya rabbah. Tapi itu semua hanya untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Makanya modal utama kita itu apa? Takut. Dan takut ini hasil daripada iman. Ya. Orang yang takut kepada Allah, ada yang bertanya kepada Zakir Naik, kenapa sih harus diancam untuk apa? Untuk berbuat baik, kenapa harus ada neraka? Ya. Sebenarnya takut kepada Allah itu bukan hanya karena nerakanya, tapi salah satu yang sangat penting takut dengan Allah itu adalah kalau Allah tidak ridho kita. Sebagaimana anak-anak kita, salah satu yang ditakutkan apa? Tidak disayangi oleh orang tuanya. Maka salah satu yang membuat kita menjadi sangat berbeda kepada Allah adalah ketika Allah itu menjadi sangat berharga dan kehilangannya menakutkan kita. Allah itu menjadi sangat berarti dalam hidup kita dan kehilangannya menjadikan kita sangat khawatir. Makanya Rasulullah berkata begini doanya, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata aini. Tarfata aini kalau berkedip, ya Allah, perhatikan Pak, Bu, ya Allah, jangan engkau serahkan urusanku kepadaku. Artinya, kalau engkau menyerahkan urusanku kepadaku, aku tidak akan mampu. Walaupun
sayang kepada Allah. Jangan tidak pernah cinta kepada Allah. Jangan tidak pernah ridho kepada Allah. Ridhomu, cintamu, kasih sayangmu adalah harapan segala-galanya. Itulah yang disebut dengan apa? Khasyah. Dan mungkin mana Ustaz apa? Muhammad sudah membahas. Jadi Bapak dan Ibu, aset kekayaan bagi kita adalah ketika khasyah ini ada pada kita. Ada rasa takut kehilangan cintanya, takut kehilangan pertolongannya, takut kehilangan pendampingannya, ma'iyatuhu yang luar biasa. Dan kalau sudah punya, jadi berani. Tahu nggak Bapak dan Ibu, siapa manusia yang paling berani? Siapa manusia paling berani? Bukan pemenang tinju apa? Tahu nggak Pak? Manusia paling berani adalah manusia paling mengatur kepada Allah. Contoh Ibrahim alaihissalam. Pak, pemberani nggak Ibrahim? Bu, pemberani nggak Ibrahim? Benar, pemberani nggak? Itu berani dalam apapun Pak. Ngadepin api berani, ngadepin mati berani, pisah dengan anak, Bu, pisah dengan anak berani kan? Nenek-nenek yang nggak berani dengan cucu. Kalau pisah sekedar diantar ke Milpos mah enak ya. Ya. Ini pisahnya bisa diantar ke Mekah yang nggak ada hidup Pak. Itu nggak mungkin orang menakut. Jadi beraninya Ibrahim itu levelnya apa? Nggak main-main. Ngadepin apinya sudah dibakar begitu besar. Dia tinggal dilemparkan, datang malaikat gunung. Kata malaikat gunung, saya sudah minta izin kepada Allah, engkau tinggal bilang iya aja. Kalau engkau bilang iya, gunung saya angkat dua untuk saya lemparkan ke atas apinya. Nih, orang berani ngomongnya di mana Pak? Kalau kita kan penakut ya. Jangankan malaikat jin pun datang bawa batu, oke dia lebih selamat gitu. Ini malaikat juga minta izin kepada Allah. Kata malaikat itu, kalau kau bilang iya saya lemparkan. Apa kata Ibrahim? Sangat berani. Kalau kepada kalian enggak, tapi kalau kepada Allah iya. Berani karena bersama Allah. Sangat takut kepada Allah, maka timbul berani kepada manusia. Itu yang dikatakan oleh Hasan al-Basri kepada salah seorang amir atau seorang pejabat yang diancam oleh Hajjaj bin Yusuf as-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf itu panglima perang yang sedikit main tempas. Lalu dia diperintahkan oleh panglima ini untuk mengerjakan sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Lalu dia minta nasihat kepada Hasan al-Basri. Gimana? Kalau saya akan kerjakan saya mati. Tapi kalau saya kerjakan saya dimurkai oleh Allah. Kata Hasan al-Basri berkata begini nasihat. Takutlah kepada manusia, maka takutlah kepada Allah, maka manusia akan takut kepada. Tapi kalau engkau takut kepada manusia dan tidak takut kepada Allah, maka manusia akan berani kepada Allah. Dan akhirnya benar, dia tidak lakukan. Hajjaj marah, tapi Hajjaj tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kepada itu, khasyah ini adalah keberanian. Dan yang sekarang di kita ini di Indonesia memang lagi lebih langka.
orang takut semuanya dengan kehidupan, dengan tak makan. Maka mereka mencari apapun yang penting dapat, dan tidak takut kepada Allah. Perhatikan Bapak dan Ibu. Makanya Bapak, Ibu, mari kita didik anak-anak kita. Kita didik generasi muda kita untuk punya rasa takut setakut-takutnya kepada Allah, sehingga dia akan berani menghadapi hidup. Mohon maaf, semakin kita tidak takut kepada Allah, maka semakin takut kita kepada hidup ini. Semakin kita tidak takut kepada Allah, maka kita semakin takut untuk menghadapi hidup ini. Dan itu yang terjadi. Siapa yang ngomong hari ini? Banyak yang ngomong hari ini. Ustaz, ceramah enak aja. Hari ini jangankan cari yang halal, yang haram juga. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kenapa mereka selalu mengatakan yang haram? Siapa yang tahu? Kenapa kok halal itu susah? Ketemunya selalu yang haram. Kenapa? Ujiannya di situ. Hah? Ujian yang haram tuh ujian. Niatnya. Kenapa? Kenapa ketemunya yang haram? Karena dia sudah tidak takut kepada Allah, maka dia mulai buka pintu haram. Ketika pintu haram dibuka, itu halalnya, dan nanti semakin lebar pintu haramnya, pintu halalnya. Makanya gimana doanya Bapak dan Ibu yang diajarkan oleh Rasulullah? Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika, ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal, tutup yang haram. Ya. Jadi suatu ketika ada orang datang kepada saya, Ustaz, begini saya haram. Gimana Ustaz caranya Ustaz? Tutup. Jadi nanti rezeki saya gimana Ustaz? Rezeki tidak akan hilang. Rezeki itu tidak akan hilang. Emang kalau kita tutup itu lalu rezeki kita hilang? Enggak. Saya ingin Pak. Rezeki itu seperti ini. Seperti apa ya? Tambah. Rezeki itu sudah ditakar begini. Dan sudah disimpan terjaga. Di mana? Di langit. Wa bis sama'i rizqukum, dan di langit rezekimu. Wa ma tu'adun. Jadi yang ingin ngambil rezeki kita, Pak, Bu, yang ingin ngambil rezeki kita ngambilnya kemana? Ke langit. Siapa yang bisa ke langit? Ada yang bisa? Enggak ada. Wa bis sama'i rizqukum. Rezeki kalian itu sudah ditentukan dan di mana? Di langit. Ya. Yang ngambilnya kita di dunia, Allah turunkan. Bagaimana caranya mengambil rezeki yang berada di tempat ini, di dalam ini? Bikin lubang. Supaya turunnya halal, bikin lubangnya apa? Halal. Ya, kalau ternyata lubangnya salah, kebetulan alhamdulillah kita masih belum ada hidayah, bikin lubangnya apa? Haram. Sederhana, gimana caranya? Tutup lubangnya. Lalu berarti rezekinya habis, hilang? Enggak, tetap. Tinggal buat lubang baru. Biasanya yang namanya lubang baru masih kecil, nggak apa-apa. Tapi rezekinya nggak hilang. Kapan-kapan dia bisa. Dan kita tidak akan mati sampai rezeki kita ini. Makanya orang yang sudah terlanjur membuatnya menjadi haram, dia akan selalu menemukan yang haram. Itulah mengapa ini modal yang sangat penting.
Jadi siapa manusia terbaik? Siapa manusia terbaik? Yang takut kepada Allah. Manusia yang paling takut kepada Allah. Siapa manusia terburuk? Yang tidak takut. Manusia yang paling tidak takut kepada Allah. Manusia yang paling tidak takut. Nah, dari sinilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita pahami maka amal soleh. Innal ladzina kafaru, kemarin, gimana? Nah, innal ladzina amanu wa amilus sholihat, inilah yang merupakan syarat mutlak untuk menjadi orang yang beruntung, dan alat ukurnya adalah apa? Rasa takut. Alat ukurnya apa, Pak? Sudah beriman? Sudah sholat? Enggak. Artinya apa? Enggak takut. Ya? Sudah beriman? Sudah. Ngaji enggak? Belum bisa. Kenapa belum bisa? Enggak belajar. Kenapa enggak belajar? Enggak takut. Dikira kalau enggak belajar enggak apa-apa. Bisa dipahami ini? Ya. Makanya iman itu indikatornya kita ukur dari rasa takut kita. Seberapa takut kita kehilangan Allah SWT, dan seberapa takut kita ingin mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu. Nah, oleh sebab itulah semua hadis-hadis yang berkaitan tentang amalan-amalan terbaik itu semuanya berkaitan antara iman dan amal soleh. Dan kemarin sudah saya sebutkan apa itu amal soleh, apa? Karya. Apa Pak? Karya. Karya itu baik yang langsung untuk pribadi kita sebagai ritual Allah, hubungan kita dengan apa? Allah, ya. Atau sesuatu yang kita berikan untuk manusia untuk memberikan manfaat kepada dia. Sekarang saya membacakan sekian banyak hadis, ya, yang berkaitan dengan bagaimana kita menjadi orang-orang terbaik dengan karya yang terbaik. Ya. Misalnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua hadis-hadis yang berkaitan dengan itu berkaitan dengan karya. Rasulullah SAW bersabda, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum." Maukah kalian aku beritakan tentang perbedaan antara orang-orang yang terbaik dari kalian dan orang-orang yang terburuk dari kalian? Perhatikan Pak, siapa? Beritakan tentang apa? Orang yang terbaik. Yang terbaik dan terburuk, ya. Jadi mohon maaf, saya banyak bertanya supaya banyak aktif karena mulai banyak yang ngantuk, ya. Karena kalau hanya dengar memang nggak ada. Maukah kalian memberitakan tentang orang-orang yang terbaik dari kalian dan dari orang-orang yang terburuk? Lalu seorang berkata, Rasulullah, bala ya Rasulullah, pasti ya Rasulullah, kami mau. Lalu Rasulullah bersabda begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man yurja khairuhu. Orang yang terbaik dari kalian adalah seseorang yang selalu diharapkan kebaikannya. Orang optimis mendapatkan kebaikan darinya. Bapak dan Ibu, ini masuk apa ini? Amal soleh. Orang kalau ketemu kita, dia itu optimis dapat apa? Kebaikan. Dan sebaliknya, lengkapi dulu. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Dan orang yakin tidak akan dapat keburukan dari kita. Jadi kalau ketemu
itu ketemu langsung yakin pasti ada sesuatu yang apa? Yang baik dan tidak ada yang apa? Nah, sebaliknya Bapak Ibu, sebaliknya seburuk-buruk kalian kata Rasulullah adalah orang yang la yurja khairuhu. Orang yang kalau ketemu nggak pernah berharap baik untuk kita. Ini kadang hutang pasti. Wala yu'man syarruhu, dan tidak bisa menjamin kita dari keburukannya. Nauzubillah. Ini makanya Bapak dan Ibu, ini tentu orang yang merasa takut kepada Allahnya nggak ada. Jadi kalau ketemu itu cuma satu prinsipnya, ngambil manfaat. Bagaimana membuat orang itu apa? Bisa dia rugi. Ya. Tidak nampak niat baik. Ada nggak tipe-tipe orang itu? Ya. Nah, yang repotnya itu nggak ditemuin apa? Sahabat lama, ditemuin apa? Jadi kebaikannya tidak bisa diharapkan, keburukannya selalu mengancam orang terburuk. Sebaliknya orang terbaik apa? Kebaikannya selalu apa? Optimis bisa kita dapatkan, ya? Dan keburukannya selalu terjadi, tidak akan terjadi. Itu orang yang terbaik. Hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Ibnu Hibban. Ya. Jadi ini salah satu hadis. Apa itu orang yang terbaik dan apa itu orang yang terburuk. Makanya orang terbaik itu ini hafalkan dan amalkan. Dan inilah yang kenapa kita yel-yelnya selalu semakin bahagia, semakin semangat, semakin bermanfaat. Ada hadis yang sangat bagus sekali. Khairun nas anfa'uhum nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling. Jadi Bapak dan Ibu, mohon maaf, siapa yang ingin kalau meninggal didoakan orang banyak? Angkat tangan. Tahu nggak? Didoakan itu level 3. Didoakan itu apa? Level 3. Level 1 diingat. Level 1 diingat. Banyak orang mati Bapak dan Ibu, habis mati dia baik dilupakan. Jadi level 1 apa? Diingat. Diingat aja alhamdulillah. Habis mati seminggu kemudian jadi level 1 itu harus kita kuat. Bagaimana jika setelah mati? Level 2 disebutkan kebaikannya. Itu level 2. Iya sih, alhamdulillah bapak pulang. Yang level 1 tadi bapak pulangnya, ibu pulangnya diingat. Almarhum ibu pulang, bapak pulang, masih ingat namanya. Alhamdulillah. Dan yang membuat orang ingat terus adalah level 2. Apa itu? Kebaikannya. Baru level 3, kalau itu sangat berpengaruh kepada orang, baru dia apa? Biasanya level 2 memang sih orang baik, alhamdulillah. Tapi jarang yang langsung, yuk bacain Al-Fatihah untuk si pulang. Jangan. Itu level 3. Makanya orang yang ingin didoakan oleh orang baik, dia harus buat kebaikan, manfaat yang sebanyak-banyaknya supaya dia naik ke level 3. Seperti Rasulullah SAW. Kebayang kita ketika menyebut Rasulullah semuanya mendoakan Sallallahu Alaihi. Kenapa? Kebaikannya terasa sampai sekarang. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hidup itu terbatas, tapi kebaikan tidak terbatas. Hidup itu
Tapi kebaikan, kebayang nggak? Orang yang hidup 1500 tahun yang lalu masih sangat apa ya? Seger di dalam ingatan kita, hidup dalam ingatan kita. Kebayang nggak? Oke, kalau Rasulullah terlalu hebat begini, kita turun sedikit. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hidup di tahun 100 sekian, meninggal di tahun 200-an, jadi di abad kedua dan abad ketiga Hijriah. Berarti sekarang sudah berapa tahun? 1200 tahun. Bapak dan Ibu kenal Imam Syafi'i? Pernah dengar nama Imam Syafi'i? Siapa itu Imam Syafi'i? Mohon maaf, mazhab kita apa? Artinya apa? Cara sholat kita itu seperti Imam Syafi'i. Mazhab itu artinya apa? Cara yang diikuti dalam tatanan ibadah. Jadi makanya pakai kunut, ya. Kemudian apa? Beberapa tradisi tentang wudu dan kalau bersentuhan apa? Batal. Kalau Imam Ahmad nggak batal bersentuhan. Kalau orang Indonesia apa? Batal. Pertanyaan saya, kenapa Imam Syafi'i masih sangat terkenal imam? Apa itu? Kebaikan, yaitu ilmu. Makanya salah satu hal yang paling berharga itu ilmu. Itulah kenapa saya ulang lagi, Kampung Mafia ini ingin banget mencetak guru. Mudah-mudahan doakan Bapak dan Ibu, kita berusaha di 2006 ini TV jadi universitas, supaya semakin banyak yang bisa belajar dan semuanya guru. Jadi kita cuma mencetak kader-kader guru. Ya, mudah-mudahan dengan ilmu itulah nama kita selalu didoakan oleh orang lain. Kalau Bapak mohon maaf Bu, banyak kan orang kalau meninggal dia cetak Yasin, lalu dia tulis namanya dia apa? Di sampulnya. Mohon maaf. Tahu nggak? Pernah nggak dicek berapa persen yang setelah membaca Yasin membacakan doa yang tertulis namanya? Berapa persen? Cara contohnya sederhana aja. Kita aja deh. Kalau baca Yasin lalu di belakangnya ada apa? Sempat nggak bacain doa Al-Fatihah untuk Bu? Apa artinya? Jangan tuliskan nama di kertas, tapi tuliskan nama di hati mereka. Saya ulang, jangan tulis apa? Di kertas, tapi tulis nama. Ya? Karena kalau tulis nama di kertas nggak dibaca. Kalau tulis namanya di hati, apa? Ingat terus dia. Ya, makanya Rasulullah nggak ditulis di sampul-sampul apa. Tapi kita selalu berselawat kepada Rasulullah. Yuk kita berikan manfaat sebesar-besarnya kepada orang. Ya. Akhirnya, itulah dikatakan khairukum khairun nas anfa'uhum. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kita gunakan aset kita untuk memperpanjang umur kita. Ibu, jangan tinggalkan aset untuk dihabisi oleh anak keturunan dan dia lupa. Habiskan untuk orang-orang yang bisa mengingat kita. Levelnya level ketiga ya, bukan ingat nama, ingatnya sampai apa? Mendoakan. Ya. Kalau dia sudah sampai ke level 2, insya Allah naik ke level 3. Ya. Gimana itu? Manfaatkan sebesar-besarnya. Manfaatkan sebesar-besarnya untuk kebaikan-kebaikan yang bisa menolong kita. Yang ketiga, Bapak dan Ibu,
Ini salah satu amalan yang paling berat timbangannya. Apa amalan yang paling berat timbangannya? Bukan sholat. Husnul khuluq. Apa? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Kata Rasulullah SAW, asfal a'mal fil mizan husnul khuluq. Sebaik-baik seberat-berat timbangan di akhirat itu apa? Akhlak yang baik. Tahu nggak Pak, kenapa husnul khuluq itu akhlak yang baik? Apa timbangan yang terbanyak? Dan Rasulullah mengatakan, ahasinukum diyarukum ahasinukum akhlaqan. Sebaik-baik kamu adalah orang yang sebaik-baiknya akhlak, dan sebaik-baik akhlak itu akhlak yang baik itu yang paling berat di timbangan apa? Akhirat. Kenapa? Akhlak yang baik itu berat banget timbangannya. Ya? Ternyata akhlak yang baik itu punya dampak yang sangat positif, luar biasa. Jadi ada syekh ngomong dakwahnya begini, negara dengan muslim terbesar di dunia itu adalah apa? Indonesia. Jadi seluruh negara Arab itu kalau dikumpulin penduduknya itu sama dengan apa? Indonesia. Yang paling besar negara Arab itu kan Mesir. Ya. Itu cuma kalau nggak salah nggak sampai 100 juta. Nah kalau dikumpulin ya nggak sampai 300 juta. Kalau Indonesia sudah mendekati apa? 300 juta. Dan yang menarik, Pak, Bu, panglima siapa yang masuk ke Indonesia untuk mengislamkan Indonesia? Kalau Mesir ada Amr bin As, ada Qutaibah bin Muslim, di Asia Tengah, panglima-panglima semua yang datang, yang untuk membuat negara itu menjadi apa? Islam, yaitu pembukaan yang akhirnya membebaskan penjajahan negara-negara Romawi atau Persia dan akhirnya menjadi Muslim. Lalu pertanyaannya, panglima siapa yang datang ke Indonesia? Enggak. Yang datang ke Indonesia siapa? Para dalang. Kenapa orang masuk Islam? Kebayang nggak pahala yang didapatkan oleh mereka? Kebayang nggak pahala yang didapatkan oleh mereka? Sambil datang dengan akhlak, akhirnya orang masuk Islam. Tahu-tahu sekarang ada 300 juta orang Islam di Indonesia. Kebayang? Itu kekuatan akhlak. Makanya jangan dianggap akhlak itu masalah Indonesia ini, mohon maaf. Kalau ada pelanggaran akhlak dianggap itu masalah moral. Dan kalau masalah moral dianggap paling berarti manusia. Orang berdagang dengan jujur itu kadang-kadang pahalanya lebih baik daripada orang tahajud. Gara-gara dia jujur, maka puluhan orang, ratusan orang bisa menjadi orang apa? Orang baik. Itulah kenapa bangsa ini sebenarnya kita itu, mohon maaf, kalau saya berpikir pertumbuhan ekonomi itu penting, tapi pertumbuhan akhlak itu penting. Karena orang berakhlak, ekonominya berkah. Orang yang tidak berakhlak, ekonominya bapel. Tahu apa? Buih, kelihatannya apa? Besar, tahu-tahu cuma dipegang beberapa orang, yang lain gak kebagian. Makanya Rasulullah membangun tatanan masyarakat itu masyarakat yang kokoh. Dan kalau kita berakhlak dengan moral yang kuat, semua akan hormat
biasa. Makanya kenapa misalnya Jepang dengan komitmen hidupnya yang tinggi orang apa? Respect. Yuk kita kembalikan agama ini kepada aslinya. Agama ini dimulai dakwahnya dari akhlak, bukan dari apa? Dari pedang, dari akhlak. Dan Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang akhlaknya paling baik. Dan Bapak dan Ibu menarik, ketika akhlak kita baik, itu berdampak nggak kepada hidup, rezeki? Berdampak nggak? Hah? Kalau kita jujur misalnya, rezekinya jadi baik nggak? Hah? Alhamdulillah. Tapi banyak yang nggak percaya. Makanya kalau orang jujur sering diomelin, kamu lugu banget. Lugu itu maksudnya apa? Makanya almarhum bapak saya itu dulu kerja orang kantoran di PU. Lalu dia keluar, lari karena dia disekolahkan, jadi tukang ukur zaman dulu disekolahkan. Lalu dia lari karena nggak kuat, dia dibilang apa? Lari Palembang jualan buah, jualan jeruk, gitu, pikir tidak di pasar. Dia bilang lebih baik dapat sedikit, tapi hati apa? Benar. Tapi berkah. Ya. Makanya kita cari itu berkah, nggak usah banyak. Banyak tapi nggak berkah, apa? Habis, nggak kelihatan hasilnya. Tapi kalau berkah, walaupun sedikit, apa? Kelihatan hasilnya sedikit, ya. Makanya jadi. Oleh sebab itu, yuk kita jadikan motivasi untuk hidup yang baik dengan akhlak yang terbaik. Maksudnya akhlak yang terbaik itu adalah konsepnya yang pertama tadi, beri manfaat kepada orang. Jangan selalu melihat orang itu sumber keuntungan. Kira-kira ini dapat duit apa? Dapat untuk apa saja? Nah, itu kadang-kadang orang begitu. Melihat orang mukanya apa? Saya bisa dapat duit apa? Ada orang begitu Pak. Kalau ketemu orang yang dilihat apa? Tapi sebaliknya Rasulullah itu ketika ketemu orang Pak, selain apa yang bisa diberikan kepada orang. Ya, itu saya kagum dengan teman-teman yang dokter kita ini Pak. Itu mereka mengambil cuti 1 bulan untuk tinggal di sini. Jadi mereka akan tinggal sampai pertengahan Agustus. Datang ke sini pakai uang sendiri, tiket sendiri. Lalu kita makan di sini katanya sediain saja kami 2 kopi, kami belanja sendiri. Apa? Tukang masak. Lalu pengen ngajar setiap orang 30 jam per minggu. Berarti sehari berapa? Kalau 5 hari 6 jam. Berarti benar-benar dari pagi sampai apa? Ya. Dan tidak minta apa-apa. Ketemu saya sekitar 1 tahun yang lalu, saya bawa ke sini, dia lihat ini bagus visinya, apa? Idenya bagus gitu. Kami support. Ternyata beberapa bulan yang lalu saya ke Mesir bersama kalau mereka, gimana kalau kamu datang rame-rame ini ngajar. Dan mereka ada, kalau nggak salah ada 10 laki-laki, 2 wanita, ya? Dan semuanya dokter. Yang uniknya ke sini bukan ngajarin apa? Ngajarin Quran, itu yang luar biasanya. Begitulah cara mereka untuk mencari apa? Investasi tempat kebaikan. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, khairul muslimin man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Sebaik-baik orang muslim adalah orang muslim yang bisa
menyelamatkan muslim lainnya dari mulutnya dan tangannya. Makanya sebaik-baik kita yang bisa menjaga mulut kita untuk tidak menyakiti, membahayakan, merugikan saudara muslim kita. Omongannya tidak merugikan, tidak membahayakan, tidak menyakitkan, tangannya juga demikian. Mohon maaf Bapak dan Ibu, Indonesia ya seperti kasus Tom Lembong. Kira-kira kalau dia disalib doanya mampu nggak salahnya? Demi Allah, kira-kira Pak, mohon maaf, mau nggak Pak dibayar 100 M? Ya tidak kita. Saya kasih 100 M. Engkau buat azan masuk penjara. Mau? Coba enggak? Mau enggak kita masukkan saudara kita ke penjara dapat 100 M? Bu, mau enggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kita bukan muslim. Omong kosong iman kita. Omong kosong iman kita. Gimana iman kita? Neraka. Mau dapat 100 M, 10 M, dapat jadi menteri, misalnya itu sama dengan membeli neraka. Makanya kebodohan yang luar biasa terjadi gara-gara iman tidak ada. Iman tidak ada, barang murah pun laku. 100 M itu kecil dibandingkan dengan neraka. Tapi hari ini orang bilang gampang kan misalnya siapa. Dan orang bangga sama jalan. Kata Rasulullah, tidak beriman seorang yang menzalim orang lain itu tidak beriman. Makanya Abu Bakar, Umar bin Khattab, tahu nggak Pak? Umar bin Khattab ditikam meninggalnya. Ditikam oleh siapa? Abu Lu'lu'ah, orang Majusi. Umar lagi sholat, dari belakang baris keempat orang Majusi. Memang dia datang dikirim ke Madinah itu untuk menemui Umar. Ada 9 terkapar. Lagi terkapar itu enggak yang ditanyakan oleh man, kata lain, siapa yang membunuhku? Lalu orang berkata, rojulun manusiun ya Umar, seorang manusia. Lalu Umar berkata, alhamdulillah, yang membuat kematian di tangan orang manusia yang tidak pernah sujud kepada Allah. Tahu nggak apa yang dikatakan Umar? Kalau dia muslim lalu dia berperkara dengan sesama muslim, Umar takut sekali kalau ada orang muslim menonton dia. Dia kira kalau muslim dia membunuh itu karena kezaliman dia kepada orang itu. Dia takut dia telah membuat kezaliman kepada orang itu, lalu orang itu apa? Membalasnya. Makanya dia mengatakan, alhamdulillah sudah ditikam berkali-kali malah mengucapkan. Kenapa? Urusan tikam kecil, tapi nanti kalau berhadapan dengan dia di depan Allah dia berat. Kalau dia pernah sujud kepada Allah, lalu kita juga pernah sujud kepada Allah, maka kita sama di depan Allah. Kalau kita pernah menzalimi dia, repot.
hati dengan kisah ini. Umar, orang segala itu, setan aja takut. Tapi dia sangat takut dengan seorang muslim kalau seandainya dia menzalimi. Tapi kalau bukan berarti kalau tak muslim boleh dia dizalimi. Ya, begitulah bagaimana agama ini benar-benar memuliakan, ya, memuliakan manusia dan jangan pernah ada kezaliman. Bapak dan Ibu, mohon maaf, taubat kita itu yang paling mudah adalah taubat hubungan dengan Allah. Karena taubat dengan hubungan dengan Allah, Allah itu pemurah, gampang banget. Tapi kalau dengan manusia, nah itu yang Allah tidak bisa buat. Oleh sebab itu jangan zalimi orang lain, jangan ambil orang haknya. Kata Rasulullah, barang siapa yang mampu menjaga lisannya dari menyakiti, merugikan, menzalimi orang lain, dan tangannya maksudnya apa? Ngambil, mukul, apa lagi? Tangan-tangan ini paling bahaya. Sebentar sih, tapi risikonya apa? Panjang. Dan sekarang ada apa? Metik. Maka kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Baik. Kemudian Bapak pintunya juga bagus. Ya, hadis Rasulullah SAW. Khairun nas dzul qalbil mahmud wa lisanis farid. Khairun nas, sebaik-baik manusia, dzul qalbil mahmud, orang yang punya hati yang mahmud, nanti akan saya jelaskan, dan lisan farid, dan lisan yang apa? Jujur. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tahu artinya lisan yang jujur. Apa itu artinya lisan yang jujur, Bapak dan Ibu? Yang ngomong yang benar, tidak pernah apa? Tidak pernah bohong, ya. Kemudian, tapi apa artinya orang yang punya hati yang mahmud? Lalu Rasulullah SAW menjelaskan hati yang mahmud itu maksudnya ada 4. Yang pertama, taqi, ada rasa takutnya dalam hati. Tadi yang sudah kita jelaskan, apa? Taqi, ada rasa apa? Yang kedua, naqi. Yang pertama apa tadi? Taqi, ada rasa takutnya. Yang kedua apa? Naqi, bersih. Ya. Apa tanda bersihnya? La ithma fihi, tidak ada keinginan untuk berbuat dosa. Ya. Kalau ada langsung apa? Dihapus. La baghiya fihi, tidak ada keinginan untuk menyakiti. Yang pertama tadi tidak ada keinginan untuk berbuat apa? Dosa. Yang kedua tidak ada keinginan untuk menyakiti atau merugikan. Yang ketiga tidak ada iri dan dengki. Itulah yang disebut dengan naqi. Ya, naqi. Jadi apa? Ada rasa takut, bersih, di dalamnya tidak ada keinginan dosa, dan tidak ada iri dan apa? Dengki. Nah, Bapak dan Ibu, ini boleh punya hati seperti ini. Makanya hati-hati seperti ini harus biasa dengan ibadah yang banyak. Pertemuan-pertemuan seperti ini, kita itu menumbuhkan insya Allah semangat kita untuk ini. Ya. Yuk, kalau melihat dunia cuma satu, Pak. Pengen dapatkan untuk kebaikan. Apa Pak? Dapatkan untuk kebaikan. Jangan mikirin apa, dapatkan lalu kumpulkan, tapi dapatkan untuk kebaikan. Baik, berikutnya Bapak dan Ibu. Nah ini dia, sederhana. Yuk kita lakukan, ini gampang.
Hadis ini hadis sahih, hadis hasan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, tahu nggak apa? Khairukum, sebaik-baik kalian, man at'aman ta'am, sebaik-baik kalian orang yang mengasih makan, waradus salam, dan orang yang menjawab dan memberi salam. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, salah satu yang membuat kita menjadi orang terbaik adalah memberi makan. Memberi makan siapa? Siapapun. Memberi makan. Karena di sini tidak dibatasi siapa. Maka usahakan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada usaha kita untuk berbagi makan. Apalagi sekarang di Indonesia, ya. Kemarin katanya ada beberapa yang meninggal pesta rakyat. Tadi ya. Itu gara-gara apa? Berebut makan. Makan. Tahu nggak kenapa? Karena saking sedikitnya orang yang ngasih makan. Maka ketika ada orang yang ngasih makan, Bapak dan Ibu, ya prihatin kita ya. Indonesia ini kita prihatin, mudah-mudahan biasakan. Dan ini satu tradisi yang mudah, yaitu caranya adalah setiap makan jangan sendiri. Setiap makan apa? Ibu-ibu yang masak lebihin berapa? Lebih 5, lebih 3, lebih 10, ya. Bagi-bagi. Demi Allah, orang yang berbagi, insya Allah dia akan hemat. Orang yang berbagi, insya Allah hemat. Kenapa kita tidak hemat? Karena merasa lebih. Kenapa merasa lebih? Karena tidak pernah berbagi. Kalau berbagi, memangnya punya berapa yang lebih? Bapak sekarang punya uang 1 T, lebih kan? Enggak lebih kalau Bapak bagi. Sekarang banyak sekali sekolah-sekolah, Masya Allah, yang enggak terus. Jadi kita itu merasa lebih, itu kita dari apa lebih? Dari kebutuhan kita. Sementara kebutuhan kita itu 2, Pak. Ini yang membuat orang yang beriman itu tidak pernah merasa lebih. Kebutuhan kita itu 2. Kebutuhan dunia sedikit. Sekali lagi saya ulang, kebutuhan dunia sedikit, kebutuhan akhirat ya. Jangan terbalik. Kebutuhan dunianya dibuat banyak sehingga banyak lebih. Kebutuhan akhiratnya dibuat sedikit. Makanya khairukum man at'ama ta'am wa raddus salam. Sederhana. Jadi kalau ingin jadi baik, kalau ketemu salam aja. Assalamualaikum. 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 10. Bu, bisa nggak dibuat kita bikin target? Misalnya kita coba sehari 50 salam, besok jadi 70 salam, besok jadi 100 salam. Ini gimana caranya? Kita assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nanti balik lagi dari kamar mandi, assalamualaikum, assalamualaikum. Waradus salam wa absus salam itu amal. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab. Ya, tapi anak itu masih muda. Ya, masih muda. Dan dia itu kalau dengerin Rasulullah, itu apa? Fokus. Dan kalau sudah dengar langsung diapain? Percaya. Karena memang masih anak muda, nggak banyak kalkulator pertimbangan. Kalau kita kan banyak banget. Ini salam-salam nanti dibilang apa? Dia benar Pak. Karena masih muda, jadi nggak pakai pertimbangan macam-macam. Kata Rasulullah, "Afsus salam bainan nas."
sebarkan salam untuk manusia. Ada ide, dia pergi ke pasar. Di pasar kan banyak apa? Assalamualaikum. Satu pasar dia salam. Abdullah bin Umar. Keren Pak, Abdullah bin Umar ini dikatakan orang yang paling contoh Rasulullah. Satu pasar dia salami. Memang pertama sih dia agak apa? Agak aneh. Tapi kalau sudah 3 kali orang ketagihan. Kapan datangnya Abdullah bin Umar? Ini cerita kecil. Suatu ketika dia bawa rombongan haji. Setelah Rasulullah wafat, dia bawa rombongan haji. Di pertengahan perjalanan kata dia, pasukan rombongan berhenti semua. Lalu dia pergi ke satu tempat, dia jongkok. Setelah jongkok, dia melakukan sesuatu gitu, lalu balik lagi. Rombongannya nanya, ya Abdullah, apa yang kau kerjakan? Kita disuruh berhenti, lalu apa? Jongkok di situ, nggak lama apa? Balik lagi. Tahu nggak apa? Saya pernah berjalan dengan Rasulullah. Lalu kami berhenti di tempat ini. Lalu Rasulullah berbuang hajat di sana. Dan setelah selesai, beliau pergi. Walaupun aku gak buang hajat, tapi aku pengen. Jadi apapun yang dikerjain apa? Rasulullah. Makanya berkah itu. Abdullah bin Umar punya anak lagi. Lalu anaknya dalam tempat yang sepupu, lalu punya saudara yang menikah yang menjadilah seorang wanita tukang susu yang lucu itu. Masih kan ya? Tukang susu yang ingin campur susu tapi tidak apa. Baik, begitulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. 2 pekerjaan sederhana dan insya Allah kita bisa untuk menjadi nabi. Terus sambil masa itu bayangkan, setiap masakan ini akan membuat Allah semakin cinta kepada, semakin takut kepada Allah seperti itu. Ketika mengucapkan salam, bayangkan semakin banyak salam itu Allah akan semakin cinta kepada kita. Itu yang membuat kita semangat untuk mengerjakan semua kebaikan itu. Baik, waduh sudah jam 9:10. Ya, nah ini perhatikan Bapak dan Ibu. Khairul ashab innallaha khairuhum li sahibihi wa khairul jiran innallaha khairuhum li jarihi. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa hadis sahih. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada temannya, melayani temannya. Dan sebaik-baik tetangga adalah orang yang paling baik kepada tetangganya. Makanya Bapak dan Ibu, tetangga kita adalah tempat kebaikan kita. Sekali lagi, tetangga kita adalah tempat kebaikan kita, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Tetangga kita tempat kita dapat apa? Keuntungan. Mohon maaf. Minjem dengan minta beda ya Bu. Boleh minjem garam. Garam kok minjem? Garam apa? Minta, orang gak dibalikin lagi. Minjem artinya apa? Balikin. Nah, yang jadi masalah, saking merasa akrab, itu kan 2 yang akrab, teman dan tetangga. Ya, karena saking akrabnya, mohon maaf, kita kadang-kadang tidak membedakan antara kita memberikan manfaat atau diberi manfaat. Usahakan memberi manfaat. Ada lagi sekarang, Pak. Ada orang mengatakan, kamu jangan lakukan dia. Kamu cuma disuruh manfaatin aja.
tiap malam suruh traktir. Ya. Gimana Pak kalau kita traktir terus nggak bayar dia nggak kena traktir? Tahu nggak? Kalau orang tangannya mau menerima terus, artinya apa? Dia siapkan tangannya, hidupnya jadi ladang pahala. Jangan merasa rugi. Yang jadi rugi itu kalau kita cuma berharap balasan dari dia. Pertanyaan saya, kalau ada satu hubungan, mana yang beruntung dari hubungan yang dapat pahala atau yang dapat dunia? Dapat pahala. Begitu juga suami istri. Ibu, bapak, mama, suami istri itu langgeng. Pasti selama satu syarat ini. Suami istri pasti apa? Langgeng. Pasti ini bukan apa? Bukan hipotesa ini. Teori pasti langgeng. Selama satu syarat ini apa? Jadikan pasangan kita ladang pahala. Tahu nggak? Kapan timbul masalah? Kalau sudah tidak melihat masalah, tidak melihat pahala, percuma. Nah, kalau keluar kata percuma itu, apa? Percuma selama ini saya baik-baik. Nah, tidak selesai masalah sudah mulai apa? Jadi ketika kita ngasih niat pahala, ketika kita bersabar niat pahala, ketika kita tersenyum niat pahala, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah niatnya feedback, aku beri apa, engkau beri apa, nah itu mulai ada masalah. Ya, itu mulai ada masalah. Jadi kapan supaya tidak ada masalah? Niatnya hanya cari pahala, diomeli cari pahala. Sampai yang memilih berbusa-busa nggak apa-apa. Yang penting dapat apa? Tambah ngomel biarin aja, dia capek sendiri. Makanya kan Umar gitu kan, Umar itu Pak dengan orang luar biasa. Tapi kalau dengan istrinya apa? Dia kenapa? Dia ingat betapa banyaknya pahala yang telah dia buat untuk sekarang aku juga ingin buat pahala untuk dia. Apa? Pengen buat pahala terhadap dia dan dia pengen dapetin apa? Pahala. Itu makanya insya Allah selama cari pahala tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Mohon maaf, saya ngomong dengan orang-orang yang pergi haji. Pergi haji dengan makhluk travel, misalnya menurut saya itu bayarnya luar biasa. 15.000, 17.000 US ya, untuk cari apa? Sampai di sana Pak, kita bimbing maksimal sehingga capek. Sunnah, ya Pak. Lalu kumina, mabit gitu, capek. Mau aja tuh gimana? Kenapa mau? Udah lama ya, capek. Semuanya ditinggalin, istri ditinggal, keluarga ditinggalin, mau kenapa? Begitu juga dengan rumah tangga. Makanya kalau niatnya pahala, nggak pernah apa? Nggak pernah capek. Jadi sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik pada tetangganya. Makanya Bapak dan Ibu jangan kalah dengan tetangga yang baik, jangan kalah dengan teman yang baik. Saya itu mohon maaf mendapat keberkahan dikenalkan dengan orang-orang baik. Insyaallah guru-guru, syekh-syekh itu saya itu makanya banyak belajar dari dia kadang-kadang ngajak kita ya. Saya pernah haji tahun 90 ya. Tahun 90 haji masih bebas Pak.
bisa bawa mobil sendiri. Kita haji, udahlah dikasih mobil, ya. Terus perlengkapan dilengkapi, kemudian perjalanan dibimbing, lalu dilayani, makanan dia apa? Sediain, kok begitu semangat gitu. Kalau kita kan mikir ini enak banget, orang anak muda dilayani oleh yang sudah, ternyata motivasinya itu kan saya cari pahala. Nah kita yang malu. Oleh sebab itu selalu saya sampaikan kepada tim-tim di Makfirah Travel, kalau kalian cuma dapat hidup dari sini, mungkin. Kalau cuma dapat apa? Hidup, cuma bisa dapat makan, mungkin. Karena ini nilainya itu jauh lebih besar dan keberkahan dunia. Maka mental untuk membantu dan memudahkan yang lain harus ada kepada setiap kita. Oleh sebab itu seperti pertemuan seperti ini, Bu, mohon maaf, Pak, ini kesempatan untuk saling melayani, saling memudahkan, saling meringankan, saling membantu. Disitulah kebiasaannya akan tumbuh dan kita menjadi orang yang terbaik. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masih banyak hadisnya, tapi kalau kita panjangkan terakhir ini aja, ya. Khairukum qada. Khairukum qada'an. Nah ini hadis yang bagus sekali. Yaitu sebaik-baik kalian adalah orang yang ketika menunaikan kewajiban dia tunaikan dengan terbaik. Kalau ngutang terbaik, kalau menikah terbaik, kalau berkomitmen bikin apa? Perjanjian terbaik, kalau minjem terbaik. Misal contoh, kalau minjem barang itu kembalikan dalam kondisi apa? Baik. Jangan sampai rusak. Kalau ini mohon maaf sekali, dia bisa banyak dipinjami malah menguasai. Banyak dipinjami rumah malah menguasai. Nanti anak keturunannya ngakuin, betul? Makanya dikatakan sebaik-baik kalian sebaik qada. Juga qada adalah keputusan, memutuskan sebagai hakim. Juga qada adalah transaksi perdagangan. Makanya kalau berdagang bermurah-murah, jangan bermurah-murah, artinya bermudah-mudah. Ya gimana bisa nggak diskon? Udah berapa? Ini bermurah-murah. Dan Rasulullah itu seperti itu. Kalau dagang itu apa? Bermurah-murah. Ya. Kalau bisa di setiap transaksi kita ada sedekah. Di setiap transaksi ada apa? Sedekah. Ya, itu bagus sekali. Kemudian Bapak Ibu dengan cepat aja ini. Ya. Nah ini dia. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ibu-ibu, bapak, yuk semua kita belajar Al-Quran dan ngajarin minimal kepada anak. Siapa yang pengen dapat pahala 500 juta atau 1 miliar rupiah? Siapa yang pengen dapat pahala 1 miliar rupiah? Tahu 1 miliar rupiah? Alif, lam, mim itu berapa huruf? 3. Berapa pahalanya? 30. Kalau hurufnya 1 miliar, siapa? Mau nggak? Mau nggak Pak Bu? Mau nggak? Guru TPA. Guru TPA. Guru TPA. Ngajarin alif itu berapa alif di dalam Al-Quran? Ngajarin Pak berapa ribu Pak?
Betul? Lalu berapa kali dia baca? Dari kecil sampai besar. Kira-kira sampai nggak 1 miliar? Makanya jangan hina tuh guru PPA. Guru PPA gajinya 200.000, tapi pahalanya. Nah, supaya pahala tidak diborong semua oleh guru PPA, supaya jangan diborong semua oleh guru apa? PPA, bilang kepada anak, hijaiyah, itu yang ada. Alih, karena anak kita pasti ketemu alih, ketemu pak. Kebayang nggak? Setiap ketemu alih, ketemu pak, kita dapat. Makanya habis kajian PHK itu, PHK yang 5 hari, ada nenek-nenek minta jadi guru PPA. Ya, bagus. Ya. Jadi jangan dianggap remeh. Wah, ini dahsyat. Kebayang kalau dia pernah ngajarin 100 orang seumur hidupnya. 100, dan orang itu baca Quran minimal bulan Ramadan aja. Berapa pahalanya? Makanya dikatakan sebaik-baik kalian yang belajar Quran dan ngajari. Siapa yang ngajarin itu? Anak sendiri. Kalau ada orang kan ditanya dulu itu sudah kapan berapa kali. Ya, tapi kalau anak kita kan nggak nanya Pak. Yang penting kita mau apa? Ngajarin, apalagi bisa ngajarin. Kalau nggak bisa atau pengen banyak pahalanya, siapkan guru PPA. Ya, siapkan. Jadikan rumah untuk ngaji. Anak-anak kecil, semakin bagus. Anak-anak kecil undang ke rumah untuk ngaji, supaya datang kasih makanan apa coklat kecil itu. Anak-anak kalau dia minum makanan pada apa? Datang belajar di rumah kita, jadi rumah itu berkah. Rumah di mana diajarkan Al-Quran. Ide-ide ini ide-ide sederhana yang bisa dilakukan, yang membuat kita menjadi berkah hidup. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Berapa banyak? Tidak ditanya banyaknya, tapi seberapa sungguh-sungguhnya kita. Kemudian Bapak dan Ibu yang dalam Allah, terakhir hadis penutup, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruk manusia semakin tua semakin buruk. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, yuk semakin baik semakin ini umur kita dikasih oleh Allah, semakin baik amal kita usahakan. Jangan terbalik, jangan sampai menjadi seburuk-buruk manusia yang umurnya semakin panjang dan amalnya semakin buruk. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terakhir bahwa hidup ini hanya untuk bangun apa? Surga. Khalidina fiha abada. Surga yang kekal di akhirat dan mencari ridha Allah. 2. Mencari ridha Allah. Dan ridha Allah itu kalau sudah diberikan, maka kita sudah mendapatkan semua kekuasaan kita. Karena apapun yang kita pikirkan jauh di atas itu apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kalau ada pertanyaan 1-2 boleh kita jawab. Ya. Ya, silakan. Ya. Langsung aja ditanyakan nanti dengan cepat ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya Yulia Yusuf dari peserta dari Bogor. Ya. Pertanyaannya mengacu pada materi kemarin pagi Ustaz. Ya.
surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, apakah susunannya berurutan dengan asbabul nuzulnya? Mengingat Rasulullah itu menerima wahyu secara berurutan. Itu saja Ustaz. Oke, baik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Ibu, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tertarik sekali tadi bahwa orang sebaik-baiknya orang adalah yang akhlaknya baik. Ya. Ada Pak, akhlaknya baik, sopan ramah, sedekahnya banyak, tapi tak ada sholat gitu Pak. Sholat, meninggalkan sholat, arti sholat. Tetapi ada juga Pak yang sholatnya rajin ke masjid, berjamaah, tapi bedegong gitu Pak. Apa itu bedegong? Bedegong, Allah ngomongnya kasar begitu ya. Oke, baik. Itu mana yang paling banyak timbangannya Baik, kira-kira Pak? baik. Ya, satu lagi ya Pak ya. Ya. Kemarin saya mau pergi ke sini ke Makpiro. Ya. Anak saya masih tidur Ya. ya karena subuh berangkatnya. Kesel mah ada, tapi kata Pak Asir jangan kesel. Nah, tapi saya mah tujuannya mendidik Pak. Ya, ditulis saja dan karena belum bangun. Kamu nggak peduli aku. Gitu. Apakah itu saya salah? Apa tidak Pak? Itu mendidik sholat gitu ya. Jadi kesel gitu Pak. Diantarkan mana suami saya udah meninggal, udah ditinggalkan Pak. Bapak telat, tapi saya baru mendengar ya. Bahwa suami istri itu ya yang apa tadi Pak? Banyak amal. Satu ya ladang pahala ya Pak ya. Kalau tahu dari dulu gitu ya. Nah, sekarang sudah meninggal baru tahu itu kondisinya Pak. Ayo Pak suruh balik lagi Pak. Mau jadikan dia ladang pahala gitu. Gimana tuh Pak? Ya. Sekarang sudah nggak ada Pak, kasihan. Jadi sekarang doain terus dia. Ya kami yang didoakan. Sekian ya Pak, tolong menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak, saya senang Pak ke Makpiro itu ya, tetapi di jalannya masya Allah baik. Yang masuk belokannya ke sini Pak, kecil, macet gitu ya. Nanti Bapak beli saya doakan ya Pak, jalannya kegusur Amin. menuju Makpiro. Iya Pak. Sampai waktu pulang kapan mah ada bis naik gitu Pak, kabel-kabel ya jalan sampai lampunya berjatuhan ya ibu-ibu ya dari Kerawang ya. Insya Allah. Dari Kerawang nih Pak. Iya. Jadi waktu itu berjatuhan Pak lampunya. Iya. Nah mudah-mudahan jalan ke Al-Makpiro nanti besar. Amin. Amin ya Nah, Rabbi. sekarang Bapak sudah punya 47 hektar. Iya, betul. Nanti jalannya diperbesar ya sepanjang lalu asik aja mana jalan-jalan Ya, ya. Siapa lagi tadi? Kita kumpulkan dulu yang kita jawab. Bapak ya. Kali itu di belak-belakan pisahnya di suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal Ustaz ceramah tentang Tapi kan yang ditulis di Lauhul Mahfuz, yaitu ajal kita waktunya, kemudian rezekinya dan jodohnya. kalau begitu Yang saya tanyakan, kalau kematian itu kan ada tempatnya, waktunya, sebabnya. Bagaimana husnul khotimahnya? Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Apakah itu juga tertulis di kecuali yang Al-Quran? video tuh kan itu yang kayak itu ya. Kemudian bagaimana juga nasib dan takdirnya apapun juga tercatat. Dan apakah nasib juga bisa berubah? Ini terima kasih.